Sekarang zona merah. Surabaya dikhawatirkan banyak pihak menjadi separahuan. Ibu kota Jawa Timur tersebut memiliki 2.216 kasus dengan transmission rate mencapai 1,6. Artinya, jika ada 10 orang positif COVID-19, jumlahnya akan bertambah jadi 16 orang dalam sepekan. Hingga 28 Mei, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur sudah mencapai 4.313 orang. Jawa Timur adalah provinsi kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah kasus terbanyak. Dr. Joni Wahyu Hadi menyebutkan 65% COVID-19 ada di Surabaya Raya. Ini tidak main-main. Surabaya bisa jadi Wuhan kalau warganya tidak disiplin. Kenapa tren kenaikan kasus di Jawa Timur lebih mengkhawatirkan? Sebab rata-rata pertumbuhan kasus setiap harinya mencapai 6,31%. Sementara itu, tingkat rata-rata kenaikan kasus harian di DKI Jakarta kini hanya 1,49%. Sejak Mei, kenaikan jumlah kasus di Jawa Timur juga mengalahkan daerah lain. Kamis 28 Mei 2020, Jawa Timur mencatat 171 kasus baru. Sementara DKI Jakarta 106 kasus dan Jawa Barat 24 kasus. Jawa Timur memiliki sedikitnya 57 klaster penyebaran COVID-19. 3 klaster terbesar berasal dari Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, Temboro, dan Sampurna. Pemerintah melakukan pelacakan dengan mengirimkan 2 unit mobil tes PCR. Alat pemeriksaan asal Korea tersebut bisa memeriksa 800 spesimen dalam sehari. Rumah sakit darurat berkapasitas maksimal 500 pasien pun sedang dibangun. Pemeriksaan di Jawa Timur terhambat karena lab dan rumah sakit terpaksa dikurangi kapasitasnya. Laboratorium ITD UNR kekurangan tenaga kerja karena banyak petugas yang terpapar virus. Rumah sakit UNR pun harus membatasi layanan karena puluhan tenaga medis ikut tertular. Wali Kota Surabaya, Risma Maharani, mengatakan belum saatnya Surabaya bahas new normal. Ia mengklaim minimnya bantuan APD dan standar fasilitas rumah sakit rujukan menyebab maraknya terjadi penyebaran COVID-19 di Surabaya. Begitu tandas dari seorang tenaga medis yang ada di Surabaya. Pemerintah Surabaya mengklarifikasi pernyataan sang dokter dan memastikan bantuan APD cukup. Total ada 82.651 baju APD yang diberikan kepada 63 puskesmas, 50 rumah sakit rujukan, dan rujukan serta lab kesda. Begitulah pesan yang disampaikan oleh Muhammad Fitzer. Selain itu, kami juga bantu masker bedah, masker N95, face shields, sepatu boot, Google, sarung tangan, ventilator, dan berbagai peralatan medis lainnya. Ia menyayangkan sang dokter yang tidak dapat menyampaikan kritik secara langsung ke pemerintah kota atau Pemkot Surabaya.